Tapi saudara-saudara, dari mulut Yesus Kristus hanya satu kali mengatakan, aku menyertai engkau jikalau. Apakah yang berada di dalam jikalau? Yesus berkata, dari atas surga sampai di atas bumi, semua kuasa sudah diberikan kepada aku. The heaven and earth, all the power have been given to me. Now I send you to go to the end of the world to preach the gospel to the nations. Aku mengirim engkau pergi ke segala bangsa. Aku mengirim engkau ke ujung bumi. Aku mengirim pergi mengabari Injil kepada semua manusia. Jadikan mereka muridku. Jikalau engkau mengabarkan Injil, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Semua orang Kristen ingin penyertaan Tuhan. Semua orang Kristen ingin mengalami Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi ingat satu kalimat, Yesus hanya janji, jikalau engkau mengabari Injil, Tuhan menyertai engkau. Gereja yang tidak mengabari Injil, Tuhan tidak menyertai. Saya sendiri mengalami sudah 58 tahun. Karena saya mengabarkan Injil, saya selalu mengalami Tuhan menyertai saya. Amin. Saudara-saudara, gereja saya baru dibentuk 26 tahun. Tapi ini gereja yang paling suka mengabari Injil. Gereja kita mengirim lebih 1.280 orang untuk BPM KKR regional. Bukan karena cari uang. Mereka pakai uang sendiri. Lepaskan pekerjaannya, tinggalkan keluarganya, beli tiket berjuta-juta. Orang-orang 1.000 lebih ini pergi ke semua pelosok di Indonesia mengabarkan Injil. Saudara-saudara, kebanyakan antara mereka bukan orang kaya. Kebanyakan mereka itu pekerja, pegawai yang uangnya sangat minim. Tapi mereka rela kumpulkan jutaan untuk mengabari Injil. Saya melihat mereka jauh lebih cinta Tuhan dari konglomerat-konglomerat yang pelit untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan rumahnya. Mereka beli tiket, pergi sampai ke Sangir, sampai ke Talaut, pergi sampai ke itu Gunung Sitoli, pergi ke Papua, pergi ke Raja Empat, pergi ke pulau-pulau yang paling kecil mengabarkan Injil. Dan saya berani bersaksi, gereja saya yang mengabar Injil adalah gereja yang paling diberkati oleh Tuhan. Setiap tahun Gereja Reform Injili Indonesia di Jakarta mengirim orang mengabari Injil. Dan gereja ini menjalankan tugas Tuhan mengabari Injil. Dan Tuhan menyatakan janjinya dengan tidak luput, aku menyertai engkau. If you preach the gospel, you evangelize others, you tell the story of Jesus and His salvation to the nations, I will be with you forever and ever. I am Immanuel. Aku adalah Allah yang beserta dengan manusia, Allah Immanuel yang sejati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya dari umur 17 berjanji kepada Tuhan keliling dunia mengabarkan Injil. Sampai hari ini dari umur 17 saya tidak minta 1 rupiah dari orang kaya untuk beli tiket. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bekerja bagimu, engkau cukupi apa yang perlu di dalam hidup saya. Saya sudah keliling dunia 139 kali. Lebih banyak dari berkonglomerat apapun, siapapun, baik dari Amerika mau di Indonesia. Saya sudah berkhotbah kepada lebih beribu-ribu gereja dan sudah keliling lebih 600 kota, mengabarkan Injil lebih 32.000 kali, 35.000 kali kepada 32 juta manusia. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kaya, Dia yang mencukupi apa yang kita butuhkan. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, masuk ke dalam khotbah malam ini, mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Dia tahu tidak dia akan dimatikan di salib. Dia tahu tidak dia akan dipaku, dikutuk. Dia tahu tidak dia akan dipasukkan paku ke dalam tangan kakinya. Dan dia tahu dia akan dibuang oleh Allah.
sehingga dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa Allahku engkau meninggalkan aku? Tuhan tahu semua, tapi dia mengapa datang ke dunia? Hari ini khotbah adalah why Jesus come to the world. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Saya tidak mau tanya malaikat. Saya tidak mau tanya akan nabi-nabi. Saya tidak akan tanya rasul-rasul. Mari kita tanya Yesus sendiri. Oh my Lord, my Master, my Redeemer, my Savior, my God, Jesus Christ, answer my question. Why you come to this world? Mengapa Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia? Mari kita dengar hanya dari Yesus sendiri. Saudara-saudara, Yesus Kristus pernah berkata kalimat-kalimat yang banyak orang Kristen tidak memperhatikan. Banyak pendeta melupakan atau tidak konsentrasi untuk mengingat kalimat-kalimat dari Yesus sendiri. Sebenarnya saya harus jujur, di dalam sejarah banyak orang bicara tentang mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Di dalamnya Calvin yang paling penting membicarakan beberapa sebab yang besar sekali. Tapi hari ini saya tidak kutip Calvin, saya tidak kutip Martin Luther, saya tidak kutip Augustinus, saya tidak kutip Bullinger, saya tidak kutip akan Theodor Beza, saya tidak kutip akan reformator yang lain seperti Zwingli atau seperti Melanchthon. Saya hanya kutip dari kitab suci, kalimat dari Yesus Kristus sendiri. Oh Tuhan Yesus, mengapa engkau datang ke dunia? Yesus berkata, Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan orang-orang yang sesat. Ini jawaban pertama dari Lukas pasal 19 ayat ke-10. The Son of Man come to seek and to save the lost ones. Anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan untuk menyelamatkan orang-orang yang sesat. Kalimat ini selalu saya baca bukan dari depan, saya baca dari belakang. Manusia sesat, manusia hilang, maka manusia perlu dicari. Yang bisa mencari manusia bukan manusia. Yang bisa mencari manusia hanya Tuhan Allah. Melalui Yesus Kristus anaknya datang mencari. Sesudah mencari dah cukup, harus diselamatkan dulu. The Son of Man come to seek and to save the lost ones. Siapakah saya? Saya yang hilang. Siapakah engkau? Kita yang sudah hilang dari muka Tuhan, dari mata Tuhan. Kita terhilang. Kita terhilang di dalam keangkuhan kita sendiri. Kita terhilang di dalam kesombongan kita sendiri. Kita terhilang di dalam dosa kita masing-masing. Kita terhilang di dalam penyesatan perjalanan rohani yang tidak lagi mengikut Tuhan, tidak lagi mengikut Roh Kudus, tidak lagi mengikut firman. Kita semua terhilang. Ada orang hilang di dalam pelacuran, ada orang hilang di dalam narkoba, ada orang hilang di dalam minuman keras, ada orang hilang di dalam seks yang tidak mau dibatas, ada orang hilang di dalam agama atau filsafat yang salah kebenarannya. Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang terhilang. Siapa bisa mencari kita? Siapa bisa membawa kita kembali? Hanya Yesus Kristus. Amin. Yesus berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Saya hilang. Engkau hilang. Jikalau sekarang ada arloji saya yang hilang, saya mau tanya, saya yang cari arloji, ada arloji yang cari saya? Jawab. Kalau arloji saya hilang, saya yang cari arloji, ada arloji yang cari saya? Jawab. Saya yang cari arloji, atau arloji yang cari saya? Saya yang cari arloji. Karena saya hidup, dia mati. Karena saya aktif, dia pasif. Karena saya mempunyai pengertian arah, dia tidak. Sekarang saya tanya, kalau manusia sudah hilang, manusia yang cari Allah, atau Allah yang cari manusia? Jawab. Semua jawab.
Allah yang cari manusia. Benar? Benar? Kenapa agama-agama mengatakan mereka cari Allah? Saya berkata kepada saudara, inilah kesalahan manusia. Pada waktu manusia mengatakan, aku cari Allah, dia bukan cari Allah, dia sedang cari gengsi, cari kemuliaan, cari nama supaya orang menganggap dia lebih baik dari orang lain. I am seeking after God. Aku mencari Allah. Tuhan Allah mengatakan 3 kali di dalam kitab suci, 1 kali di dalam Mazmur 14, 1 kali lagi Mazmur 56, 1 kali lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat ke-12. Tuhan melihat dari surga ke atas bumi ini, adakah manusia yang mencari Allah? Jawaban, tidak ada. Seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Adakah orang melakukan kebajikan? Tidak ada. Seorang pun tidak melakukan kebajikan. Adakah orang mengerti kebenaran? Tuhan Allah setelah cari, dia memberi jawaban, tidak ada. Seorang pun tidak ada yang menjalankan kebenaran. Lalu engkau tanya, kalau begini, agama itu apa? Bukan agama itu mencari Tuhan Allah? Tuhan tidak ngaku. Tuhan tidak pernah mengaku agama mencari Allah. Lalu kita mengatakan banyak agama menganggap mereka mencari Allah. Kita menjawab, mereka bukan mencari Allah, mereka mencari keuntungan dari Allah. Mereka mencari berkat dari Allah. Mereka mencari anugerah dari Allah. Oh Allah, beri aku anak, beri aku kekayaan, beri aku kelancaran, beri aku kuasa supaya aku boleh menjadi bupati. Saudara-saudara, manusia di dalam agama bukan mencari Allah, tapi mencari anugerah Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, engkau bukan mencari aku. Tidak ada satu orang boleh menipu Tuhan. Tidak ada seorang boleh mengkelabui Tuhan. Karena Tuhan mempunyai mata tajamnya seperti pedang yang bermata 2, tembus sampai satu bari kita sedalam-dalamnya. Dia mengerti motivasi kita tidak beres. Manusia mencari berkat, mencari anugerah, mencari untung, mencari segala daripada hadiah dari Tuhan, dan dia memalsukan dengan kata, aku mencari Allah. Tuhan mengatakan, aku tidak melihat seorang mencari aku. Saudara-saudara, itu sebab bukan manusia mencari Allah, tapi Allah mencari manusia. Dan kirim Yesus Kristus berkata di Lukas 19 ayat ke-10, anak manusia datang untuk mencari dan untuk menyelamatkan orang yang hilang. Ini proklamasi pertama. Proklamasi kedua, Yesus Kristus berkata di dalam Lukas pasal 5, dia mengatakan, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang berdosa. Sekejap mata seperti Yesus Kristus membagikan manusia menjadi 2 kelompok. Satu kelompok namanya orang benar, satu kelompok lagi orang berdosa. Dan Yesus berkata, untuk kelompok ini aku tidak datang mencari, untuk kelompok itu saya justru datang untuk memanggil. Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang berdosa. Saudara-saudara, benarkah manusia ada 2 kelompok? Benarkah manusia bisa dipisah menjadi orang benar dan orang berdosa? Jika engkau membaca Yesus seperti dia membagi manusia menjadi 2 kelompok. Tetapi jika engkau membaca Paulus, dia membagi manusia hanya 1 kelompok. Semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan, mengurangi kemuliaan daripada Allah. So in Paul, there's only one kind of human being. In Jesus, it seems 2 kinds of a human being. Yang mana yang benar? Betulkah manusia terbagi 2 kelompok, yang benar dan yang berdosa? Tidak. Kalau tidak, kenapa Yesus mengatakan 2 kelompok? Karena Yesus menyindir manusia cuma 1 macam, semua orang berdosa. Tetapi di antara orang berdosa ada semacam orang yang GR, yang sombong, yang tidak sadar dan menganggap diri orang benar.
Bagi kelompok orang berdosa yang tidak sadar dia dosa, itulah kelompok yang dibuang oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku datang tidak memanggil kamu yang anggap diri benar, tapi bila siapa yang sadar dia berdosa, itulah yang saya panggil untuk bertobat. I come not to call upon the righteous, but I come to call upon the sinners for repentance. Aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah berdoa kepada Tuhan. Yang satu orang Farisi yang anggap diri benar sekali, dia berdiri di tengah-tengah jalan, semua orang bisa lihat. Lalu dia berteriak, ya Allah, saya berterima kasih kepadamu karena saya tidak seperti orang lain. Benarkah doa begitu? Kalau engkau berkata kepada seorang, aku terima kasih karena engkau telah tolong saya, itu benar. Kalau engkau berkata, aku berterima kasih karena engkau sudah doakan saya, itu benar. Tapi engkau bicara sama orang, aku terima kasih karena saya lebih baik dari orang lain, orang itu akan tanya, kalau begini apa kamu mesti terima kasih kepada saya? Apa hubungan engkau lebih baik sama orang lain dan engkau berterima kasih kepada saya? Itu sama sekali tidak masuk akal, bukan? Maka orang yang membenarkan diri, orang yang tidak pernah perlu terima kasih kepada Tuhan, mereka pura-pura pakai acara agama, lalu memuji Tuhan, tapi tidak memuji Tuhan, motivasinya memuji diri. I thank God because I'm better than others. Aku bersyukur kepadamu karena aku lebih baik dari orang lain. Orang-orang seperti ini ada orang tidak sadar dia berdosa. Aku memberikan perpuluhan. Saudara sering menghina orang Farisi. Saya kasih tahu saudara, saudara jadi orang Farisi pun tidak layak. Karena begitu banyak uang kau untung, perpuluhan kau telan, kau telah mencuri uang Tuhan, engkau perampok di dalam gereja, engkau tidak layak disebut orang Farisi. Orang Farisi masih memberikan perpuluhan. Saya tanya banyak orang pedagang, per 1000 pun tidak berikan kepada Tuhan. Mereka ada alasan lain. Saya juga kerja pekerjaan Tuhan, saya juga melayani Tuhan, saya sendiri perlu modal lebih banyak. Saudara-saudara, saya di gereja saya, persembahan saya 8 kali lebih dari rata-rata anggota yang lain. Saya pendeta, saya harus menjadi contoh, saya harus menjadi teladan. Jangan kira kau cukup baik, di hadapan Tuhan semua orang akan dihakimi oleh Tuhan, termasuk orang yang mengambil, mencuri uang Tuhan, perpuluhan dipakai untuk sendiri. Saudara-saudara sekalian, dia mengatakan, aku berterima kasih kepada engkau karena aku lebih baik dari orang lain. Aku memberikan perpuluhan kepada engkau. Aku setiap minggu berpuasa 2 kali. Aku tidak berzina. Aku tidak mengambil uang orang lain. Aku lebih baik dari orang lain. Yesus berkata, dia berkata kepada diri sendiri. Artinya apa? Doa dia tidak didengar oleh Tuhan. Lalu Yesus berkata, ada datang lagi seorang pemungut cukai yang merasa diri berdosa. Dia tidak berani naik ke tangga, dia tidak berdiri di panggung yang tinggi berdoa, dia tidak berdiri di tengah-tengah jalan semua bisa lihat. Dia berada menurunkan kepala, dia membungkukkan badan, dia pukul dada dia aja sendiri dan berteriak, ya Allah, kasihankanlah saya orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan sombong, jangan salah mengerti, jangan kira engkau menjadi majelis, menjadi tua-tua di gereja, engkau lebih hebat dari orang lain. Tuhan akan membuang kamu. Jangan kira engkau pendeta, engkau vikaris, engkau hamba-hamba Tuhan, engkau sudah sekolah teologi, engkau lebih mengerti kitab suci dari orang lain. Saya berkata kepadamu, banyak orang yang mengasihi Tuhan, mengerti Tuhan lebih daripada dosen teologi. Saya mempunyai seorang pemuda di Malaysia. Dia hari ini baru umur 26. Sudah baca buku teologi bahasa Inggris 3.000 buku. Sudah baca tafsiran kitab suci bahasa Inggris lebih dari 1.000 buku.
Anak umur 26, begitu cinta Tuhan, begitu rajin, begitu studi kitab suci, begitu baca buku. Dan saudara-saudara sekalian, dari umur 13, uang papa untuk dia makan jajan, dia semua beli buku. Dia terus beli buku. Dia sama kakaknya, 2 orang selama 15 tahun sudah beli 7.000 buku bahasa Inggris, buku Inggris, buku teologi, buku apologetika, buku biografi, buku komentari, buku apologetika, buku penginjilan. Sepanjang rumahnya lemari-lemari 7.000 buku dimiliki oleh 2 saudara anak pendeta yang cinta Tuhan. Saya melihat ada pendeta yang tidak pernah mau baca buku, bahkan masih pakai opo-opo, ikat pinggang untuk bergaul dengan setan. Engkau berani naik mimbar, engkau berani menamakan dirimu hamba Tuhan, bertobatlah kamu, karena kemarahan Tuhan kalau sudah sampai, engkau dilempar ke dalam neraka. Mari kita dengan hati yang konsentrasi, yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Elias, jikalau Yehova itu Allah, sembah sujudlah kepada Dia. Jika Baal itu Tuhan, engkau berbaktilah kepada Baal. Sampai kapankah engkau mencabangkan hatimu sampai sekarang? Mari kita berpaling kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan campur aduk Tuhan dengan seks. Jangan campur aduk Tuhan dengan politik. Jangan campur aduk Tuhan dengan segala sesuatu duniawi. Mari kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jika engkau bertobat, engkau sungguh-sungguh, maka segala dosa diampuni. Yesus berkata, I come not to call upon the righteous man, but I come to call upon the sinful man for repentance. Aku datang bukan memanggil orang benar, aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus datang ke dalam dunia?